Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Halimulan, NIM 2023-11207 dari Prodi S1 Teknik Elektron, dari kelas Sistem Kontrol Adaptif kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu kasus sistem kontrol adaptif, yaitu dengan judul kontrol adaptif fuzzy untuk sistem lampu lalu lintas cerdas berbasis IoT dan kamera. Oke, yang melatar belakanginya yaitu di mana terlihat di persimpangan jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi sering mengalami kemacetan akibat sistem lalu lintas yang masih fixed time. Nah, sistem ini tidak responsif terhadap fluktuasi jumlah kendaraan, sehingga antrian panjang dan waktu tunggu pun meningkat, terutama saat jam sibuk atau ada gangguan seperti kecelakaan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita membutuhkan sistem kontrol adaptif yang dapat menyesuaikan waktu sinyal berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time. Dengan pendekatan Fuji Logis adaptif dipilih karena mampu menangani ini ketidakpastian dari data sensor. Misalnya, hasil deteksi kamera tidak selalu akurat, serta mudah mengekspresikan aturan berbasis pengetahuan manusia. Dan juga kita memilih Fuji Logis adaptif ini karena parameter Fuji dapat menyesuaikan diri terhadap dinamika lalu lintas yang berubah setiap saat. Lalu lanjutnya ada dasar teorinya itu di mana pada sistem ini terdapat menggunakan sensor dan kamera untuk mendeteksi kepadatan kendaraan di setiap arah. Lalu lampu hijau dan merah tidak diatur dengan timer tetap, tetapi menyesuaikan dengan volume kendaraan di masing-masing jalurnya. Serta pendekatan ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan sistem tradisional, yang mana mampu meminimalisir waktu tunggu dan kemacetan di jalanan. Serta eh, konsep ini tuh sudah memakai IoT yang mana memungkinkan integrasi antar perangkat, sensor, kamera, mikrokontrol, dan juga cloud. Terus adanya data dari sensor yang dikirimkan secara real time ke sistem pusat melalui internet untuk dianalisis. Serta adanya sistem IoT yang mendukung respons cepat dan efisien terhadap perubahan situasi lalu lintas terkini. Dan selain itu juga ada beberapa keunggulan di mana terlihat dari kecepatan tingginya hingga 10 GB, latensi yang sangat rendah yaitu kurang dari 20 milidetik, serta kapasitas besarnya yang mendukung ribuan koneksi perangkat dalam satu jaringan. Serta ada juga sensor ultrasonik yang dapat menghitung jumlah kendaraan berdasarkan jaraknya, serta kamera yang digunakan untuk menangkap kondisi lalu lintas dan mendeteksi pola seperti kemacetan, pelanggaran, dan keadaan darurat, serta durasi data yang digunakan untuk memutuskan durasi lalu lintas yang sangat optimal. Nah, selain itu, perancangan sistem ini itu kita menggunakan kamera CCTV, microcontroller, sensor ultrasonik, lampu lalu lintas, modul Wi-Fi, dan cloud IoT. Di mana untuk kamera CCTV itu akan mendeteksi dan mengirimkan data visual lalu lintas yang mana terhubung langsung ke microcontroller utama. Nah, untuk microcontrollernya itu kita menggunakan Arduino Uno, di mana dia akan mengolah data dari sensor ultrasonik dan kamera dan yang terhubung ke sensor, modul Wi-Fi, dan lampu lalu lintas. Selanjutnya ada sensor ultrasonik HCSR04. Dia akan mengolah data dari sensor ultrasonik dan kamera terhubung ke sensor, modul Wi-Fi, dan lampu lalu lintas. Lalu, lampu lalu lintas sendiri akan menampilkan sinyal lalu lintas yang terhubung ke Arduino, serta dapat dikontrol berdasarkan logika adaptif. Selanjutnya itu modul Wi-Fi. Kita pakai ESP8266 yang akan menghubungkan sistem ke internet atau melalui IoT, kemudian terhubung ke Arduino dan cloud untuk mengirimkan data dari server IoT atau sistem pusat. Selanjutnya ada cloud IoT dan jaringan 5G yang mana dapat pengolahan lanjutan yang menyimpan data serta mengirimkan perintah kembali berdasarkan AI atau ML dari server pusatnya. Nah, selanjutnya ini ada plan atau objek yang dikendalikan, di mana yang pertama itu input plan-nya itu perintah durasi fase, yaitu ada lampu hijau, kuning, merah, yang diberikan oleh si pengendali. Terus ada output plan, yang mana dia output plan yang diharapkan itu kondisi antrian kendaraan, waktu tunggu rata-ratanya, tingkat kepadatan, dan arus lalu lintas keluarnya. Serta ada gangguan atau disturbance, yaitu perubahan kedatangan
kendaraan, kendaraan darurat, cuaca, acara besar di sekitar jalan, atau kecelakaan. Nah, berikut ada diagram bloknya, yaitu dimulai dari inputan yang diberikan, yaitu dari referensi jumlah jumlah jenis dan kecepatan kendaraannya. Jadi inputnya itu berupa berapa banyaknya kendaraan, jenis-jenis kendaraannya apa aja, terus kecepatan kendaraan yang melaju di jalanan, serta model referensinya. Jadi nanti itu inputannya itu terbagi menjadi beberapa bagian sesuai yang dibutuhkan. Terus masuk ke kontrol adaptif akan mengontrol, lalu ke plan yang akan memproses, lalu ke dia akan menghasilkan output. Tapi jika outputnya dihasilkan itu belum sesuai, maka dia akan disensor dan kembali ke kontrol adaptif lagi dan akan mengontrol kembali. Dan begitu selanjutnya mengeluarkan output sesuai dengan yang diinginkan. Baik, selanjutnya itu ada keunggulan dari sistem ini, di mana adaptif ini mampu menyesuaikan sinyal lampu dengan lalu lintas secara real time. Terus ada scalable, di mana dapat diterapkan di banyak persimpangan yang terhubung melalui IoT, yang mana IoT itu dapat diakses secara jarak jauh. Terus ada robust, yaitu Fuji Logis biasanya bisa bekerja meski data sensor tidak akurat 100%. Selanjutnya ada Smart City Ready, di mana integrasi dengan cloud AI dan sistem transportasi cerdas lainnya. Nah, gimana sih mekanisme adaptifnya? Nah, untuk mekanisme adaptif, ada adaptasi membership function atau MF, di mana batas pendek, sedang, panjang untuk antrian bisa bergeser mengikuti kondisi lalu lintas harian. Jadi bisa up to date tergantung kondisi lalu lintas saat itu. Terus ada learning, di mana sistem bisa memakai reinforcement learning atau gradient descent untuk menyesuaikan kondisi untuk menyesuaikan aturan fuzzy berdasarkan reward. Selanjutnya ada prioritas khusus, di mana jika tersedia ambulans atau mobil pemadam, maka fuzzy memberikan prioritas fase hijau lebih cepat ke arah tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kasus sistem kontrol adaptif. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.